أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري Alhamdulillah, segala puja puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, dan juga tidak lupa salat dan salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya senantiasa istiqomah sampai zaman. Insyaallah sesaat lagi setelah jihad kita akan tausiah yang akan di-share oleh guru kita yaitu Ustaz Dr. Faisal Hamdani. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan beberapa buah pengumuman. InsyaAllah masih Al-Ittihad, alhamdulillah kita bertambah kurang lebih 2 narasumber baru, 2 guru baru. Yang pertama insyaallah mulai pekan depan hari Sabtu pada sholat maghrib akan diisi oleh guru kita yaitu Sayyid Ahmad Mustafa bin Syahab. Insyaallah mulai dari ba'da maghrib sampai menjelang sholat isya kita break sebentar selama azan. Setelah azan dilanjutkan kembali untuk sholat isya sendiri akan kita akhirkan. Lalu dilanjutkan juga guru kedua kita yaitu insyaallah Al-Ustaz Dr. Ar-Razi Hasim yang insyaallah akan mulai mengisi untuk bulan Januari 2022 di hari Ahad pekan kedua insyaallah mulai dari bulan dan maghrib juga. Lalu kita break sesaat sholat isya dan dilanjutkan kembali sampai selesai dan sholat isya juga diakhirkan. Demikian pengumuman kami. Selanjutnya kepada Ustaz Tafadhol Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk ya? Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai mari kita berwasilah dengan Ummul Quran, intisari dari Al-Quran, induk Al-Quran, Al-Fatihah. Mudah-mudahan dibukakan pintu mata hati kita sehingga kita bisa menatap jamalullah, keindahan Allah di alam semesta, sifat-sifatnya, afalnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan keyakinan yang benar, iman yang sempurna, dan nanti kembali dalam keadaan husnul khotimah sehingga kita nanti bisa berkumpul bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan surah Al-Fatihah ini juga disampaikan pahalanya kepada Nabi kita, para sahabat, orang tua kita, dan khususnya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani karena kitabnya Sirrul Asrar yang kita bahas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita agak lompat materinya ke pasal 9 ya, kitab Sirrul Asrar.
fi bayan al-adhkar, penjelasan teknis-teknis cara-cara zikir. Nah, zikir ini cara-caranya sebenarnya diambil dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran hadis, kemudian diamalkan. Nah, setelah diamalkan, maka ulama-ulama besar kita mendapatkan pengalaman pribadi spiritual setelah mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengalaman-pengalaman itulah nanti mereka akan memerinci teknis-teknis zikir itu secara rinci, ya. Sama ketika ayat-ayat tentang hukum dikumpul, dibahas, ditafsirkan, pendapat sahabat, tafsir Nabi, lalu setelah disistematisasi menjadilah ayat-ayat hukum itu rinci, yang kita kenal dengan kitab tafsir ahkam, tafsir ayat-ayat hukum. Kira-kira begitulah analoginya, persamaannya. Nah, beliau mengatakan faqad hadallah az-zakirin biqaulihi ta'ala. Sebenarnya Allah telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang berzikir dalam firman-Nya. Wadhkuruhu kama hadakum. Berzikirlah kamu kepada Allah sebagaimana yang Allah tunjukkan kepada kamu. Al-Baqarah ayat 198. Ya, caranya itu ila marotib zikrakum. Cara zikirnya itu marotib, bertingkat-tingkat. Zikrakum, cara zikir kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi, mudah-mudahan juga dilimpahkan salat dan salam kepada keluarga beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdul ma aqulu ana wa ma qalahu an-nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Ya. Zikir yang paling afdal, apa-apa yang aqulu, yang aku katakan, yang aku zikirkan, ana wa ma qalahu an-nabiyyun, aku dan para nabi-nabi sebelumku itu min qabli, yang paling afdal, ya, afdal adalah la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu petunjuknya, ya. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan zikir yang pertama itu nanti adalah zikir la ilaha illallah dengan lisan, dengan bersuara. Faqullu maqam martabah khassah. Setiap maqam, setiap level-level kedudukan punya martabat khusus zikir ini. Imma jahran au khafiyan. Baik dia zikirnya jahar, seperti salat kan ada salat jahar, subuh, maghrib, isya, subuh, itu dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jahar. Tapi kalau zuhur asar tidak dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi amalan ibadah fardu saja, salat, itu ada yang jahar, ada yang sir. Masing-masing zikir ini punya martabat, kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Masing-masing punya fungsi, masing-masing punya kelebihan. Ya. Fal awal, yang pertama kata beliau, hadahum ila zikril lisan. Maka yang pertama teknis berzikir itu adalah berzikir dengan lisan. Nah, zikir lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, nikmatnya ya Allah. Ya.
Level pertama itu zikir lisan, tidak bisa tidak, memang zikir lisan. Ya. Membiasakan hati, lisan kita berzikir kepada Allah. Ratbam min zikrillah. Cuma kan kalau zikir lisan ini kan putus-putus. Kita lagi dagang, nggak mungkin lagi dagang kita, Pak ini berapa harganya Pak? La ilaha illallah. Pak ini harganya berapa? Subhanallah, subhanallah. Nggak bisa dagang kita Pak. Sementara zikir itu sebaik-baiknya tidak pernah putus. Ini kelemahan zikir lisan. Dia putus. Kita hanya bisa berzikir lisan saat-saat tidak ada kegiatan lain, aktivitas lain yang mengganggu lisan kita, kan begitu. Nah, kalau ada orang kerja bangunan, dia lagi kerja bangunan nggak apa-apa zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Lagi nyemen gitu kan, aku lagi mencat subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati kita, pelan aja, kita sendiri yang dengar. Nah, kerjaannya malah makin rapi, makin bagus. Kalau ibu-ibu lagi masak kan, Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu, makin enak makanannya Bu. Coba aja kalau nggak percaya. Nah, kita kalau lagi suluk di Naksabandi itu makanannya cuman sayur-sayuran enggak. Untuk saat itu kita disuruh meninggalkan makan ikan yang bernyawa dulu 5 hari 10 hari. Itu makanannya enak banget. Kenapa? Karena yang masak itu ada syaratnya. Yang masak makanan orang suluk harus orang yang suci, harus berwudu, nggak boleh batal wudunya. Yang memasaknya harus sambil berzikir, nggak boleh putus zikirnya. Sampai begitu makanan itu dijaga. Ya Allah. Makanya begitu kita makan itu lain rasanya dengan di luar, beda sekali. Padahal sesederhana mungkin gitu kan, nasi sama sayuran, tapi rasanya itu beda. Itu zikir. Maka dibiasakan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kan disebutkan dalam hadis sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkur, senantiasa berzikir kepada Allah fi kulli ahyani, dalam setiap aktivitasnya. Maka jasmani Nabi itu memang kelihatan di bumi, tapi ruhaninya selalu bersama Allah di alam lahud. Ya. Gak pernah beliau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini luar biasa Pak keutamaannya. Karena kata Nabi dalam hadis muttafaq alaih, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullah taala ana inda abdi dzanni bi. Saya sesuai dengan sangka hambaku, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan selalu menyertai hambaku, bersama hambaku selama dia mengingat diriku. Ya. Idza dzakarani, selama dia ingat aku, selama dia mengingatku, selama itu kusertai hidupnya, selama itu aku bersamanya. Jadi kalau hidup kita mau disertai Allah, berbuat karena Allah, beserta Allah untuk Allah, nggak ada jalan lain kecuali hati, ya, lisan. Hati kita selalu ingat Allah, berzikir kepada Allah. Itu satu-satunya jalan. Fa'in zakaroni fi nafsi, kalau dia mengingatku, berzikir kepadaku dalam nafs, zikir di jiwanya, ini langsung kita masuk ke lapel kedua. Summa ila zikrin nafs. Nah ini, setelah zikir lisan, zikir apa? Zikir nafs. Kullu nafsin dha'iqatil maut, setiap jiwa pasti mati. Jadi yang mati itu adalah jiwa, nafs, bukan ruh. Kita tidak menemukan satu ayat atau satu hadis yang mengatakan ruh itu mati, nggak ada. Coba cek, nggak ada dalilnya ruh itu mati Pak. Tapi kalau nafs
Apa beda ruh dengan nafs? Nah, sebagian ulama menyebut ruh dengan nafs itu bedanya, kalau nafs itu adalah penghubung antara ruh dengan jasad, tengah-tengah dia. Penampakannya dalam hidup nafs itu ketika kita bernapas. Itu nafs. Maka ciri-ciri orang yang mati, nafsnya tidak hidup, dia tidak bernapas lagi. Maka salah satu rahasianya, kata mursyid saya yang di Naksabandi, salah satu mursyid saya mengatakan zikir mati itu adalah salah satunya, pintunya adalah zikir dengan menahan napas. Kalau kita zikir menahan napas, itu zikir nahan napas itu lebih khusyuk daripada zikir tidak menahan napas. Coba saja. Allah, 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 Allah. Zikir nahan napas itu lebih khusyuk, lebih gampang khusyuknya daripada zikir enggak nahan napas sambil tarik-tarik. Jadi berhenti napas itu termasuk pintu mati. Maka di tarikat itu kan sudah sangat sering matinya dibagi jadi 4. Mati tabi'i, mati hissi, termasuk nanti mati suri. Zikir kita mati suri. Nah, kalau sudah mati suri diperjalankan. Coba nanti cek di YouTube itu berapa banyak orang yang mati suri, pengalaman mereka. Ada yang melihat alam barzah, ada yang diperlihatkan surga, ada yang diperlihatkan neraka. Emang dalam hadis sahih kan dikatakan, kamu tidak akan bisa melihat Allah, berjumpa dengan Tuhanmu hatta tamut, sampai kamu mati. Maka di dunia tarekat spiritual kita dilatih mutu qabla an tamut, matikan dirimu sebelum mati beneran. Nah, itu Pak rahasianya. Kenapa orang tarekat ini dekat dengan alam gaib? Ya memang mereka berlatih mati kok. Yang paling dekat dengan alam gaib orang yang mati dan bisa mengalami mati dan punya ilmu mati. Ya. Jangankan ahli zikir, orang biasa aja ketika mati suri ya, ngasih informasi kan kepada kita, aku melihat ini, aku melihat ini, aku melihat ini katanya. Jadi itu nyata, emang nyata, itu diperjalankan ya, bukan bohong-bohongan. Tapi kalau orang nggak ngerti ilmunya dianggap bohong-bohongan, apa itu hayalan katanya. Apa istilah mereka, takhayul, apa lagi istilahnya. Jadi seolah-olah tanpa mereka sadari ya, mereka mengingkari, seolah-olah nanti ujungnya mereka mengingkari Isra Mi'rajnya Nabi itu melalui lepel-lepel langit 1, langit 2. Mursyid-mursyid besar, ulama besar kita rata-rata mengalami. Ibnu Arabi ya, kan dia tulis bukunya kan, udah ada terjemahannya itu, menapaki tangga langit. Dia melakukan itu tapi secara rohani, tidak dengan jasmani. Kelebihan Nabi, mukjizat Rasulullah SAW adalah berangkat itu bersama jasmaninya. Itu yang tidak bisa dilakukan orang biasa, termasuk wali. Dan makom wali itu tidak akan membawa syariat baru, tetapi dia, makom wali itu dia hanya sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka dia diwajibkan mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang pokok wajib, sholat wajib, semuanya wajib, puasa, zakat wajib. Tetapi yang nanti dia punya ilmu khusus, rincian-rincian sunnah yang tidak dijelaskan Nabi secara rinci, dia bisa peroleh dari alam ketinggian, alam jabarut, alam lahut dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka zikir nafs itu Allah Subhanahu wa taala kan menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan ke dalam jiwa nafs manusia itu jalan pujur dan jalan takwa. Jalan pujur itu apa? Jalan pujur itu dilengketkan di situ hawa nafsu, keinginan-keinginan.
Wa taqwaha. Takwa itu apa? Dilengketkan di situ keimanan, hati, ruh yang mengajak kepada Allah. Dihubungkan dia kepada ruh. Maka jiwa kita itu menengah, dia di tengah. Sebagian menyebut jiwa itu sukma. Itulah yang keluar-keluar itu. Ya. Sukma. Ada juga yang menyebut jiwa itu dengan seperti tempurung, batoknya tempurung itu bahagian terluar dari ruh itu, itulah namanya jiwa. Hanya penyebutannya saja yang berbeda. Nah, itulah yang dibersihkan. Diikutkan dia. Nanti kalau Bapak misalnya sudah sangat rajin zikir, sudah terlatih zikir Bapak Ibu, satu saat nanti akan terasa badan kita gerak sendiri. Nah, itu jiwanya yang menggerakkan itu, sukmanya, ruhnya. Dia gerak sendiri, enggak kita suruh. La ilaha illallah. Dia gerak sendiri. La ilaha illallah. Sesuai bakatnya. Ada yang gerakannya keras sekali. Nah, itu jiwanya itu. Ngikut dia. Tapi kalau di Naksabandi itu ditahan, enggak usah diikuti gerakan itu. Ditenangkan saja dia. Zikirnya zikir tenang. Nah, di sebagian tarikat dia dilampiaskan. Maka ada zikir la illallah, la ilaha illallah, dilampiaskan dia rasa itu. Ada yang seperti itu. Itu teknisnya beda-beda, ya. Kalau Naksabandi dia ditahan. Gerakan-gerakan yang gerak sendiri dari jiwa kita itu tidak usah diikuti. Ditenangkan saja dia. Nah, itu teknisnya. Tapi teknis yang utama itu dimaksudkan di sini adalah zikir nafs, zikir jiwa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, kenakan ke jiwa kita. Jiwa itu dah hampir sama atau mendekati hati ya, kalau dalam bahasa Al-Ghazali. Al-Quran mengatakan, Bapak Ibu, tentang zikir jiwa ini adalah di dalam surah Al-A'raf ayat 205. Wa dzkur rabbaka fi nafsik, berzikirlah kepada Tuhanmu fi nafsik, di dalam jiwamu, fi nafsik, di dalam napasmu. Nafs, zikir jiwa namanya. Ya. Kalau hadis yang kita sebut tadi hadis sahih, barang siapa fa in zakaroni fi nafsi, barang siapa yang mengingat aku di dalam jiwanya, zakartuhu fi nafsi, aku ingat dia, aku sebut dia di dalam jiwaku, kata Allah, dalam diriku, dalam zatku. Jadi kalau kita mau bicara tentang akunya aku, itulah jiwa tadi, itulah diri kita itu, akunya aku. Jadi akunya aku itu tengah, bisa baik bisa buruk. Disitulah letak ego, disitulah letak hawa nafsu. Maka di dalam tasawuf, di dalam tarekat itu, jiwa itu nanti itu dilatih supaya dia melebur kepada ruhani, kepada ruh. Supaya apa? Supaya dia bersih, terbawa ke alam ruh, bersih. Karena yang paling bersih di diri kita ini adalah ruh. Wa nafakhtum fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Nah, ruh yang Allah tiupkan itu bahagian dari sifatnya. Jiwa kita itu kita lebur ke situ karena dia bentuknya ruhani. Seperti mandi ruh bahasanya, kalau di membahasakan dengan bahasa kita, dimandikan dia itu seperti mandi ruh. Nah, walaupun sebenarnya bukan mandi ruh, dilebur dia ke situ. Ibaratnya kalau ada cahaya kuning, itu jiwanya seperti cahaya kuning, ruhani kita cahaya terang bening, benderang, bening, maka cahaya kuning itu kita lebur ke bening supaya bening bersih dia. Mandi cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lahmi nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku nur, di mataku nur, tulang belulangku nur, kiri kananku nur, belakang atas bawah nur. Allahumma ajim li nuri, ya Allah agungkanlah cahayaku. Ya. Ini zikir nafs namanya.
Nah, bagaimana zikir nafs itu? Kalau Al-Quran, lafaz Al-Quran menyebut zikir nafs itu tadarru'au wa khufyah. Bagaimana caranya? Dengan tadarru', dengan merendahkan hati, khufyah, dengan ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, wa khifatan wa dunal jahru minal qaul, dan tidak mengeraskan suara. Kalau zikir lisan tadi kan suaranya keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau zikir jiwa dia dalam. La ilaha illallah. Zikir jiwa. Ya, tidak bersuara sebenarnya zikir jiwa ini, karena dia itu makanya di alam jiwa saja Bapak Ibu udah tidak ada suara kan. Makanya Al-Quran itu disebut sautin bila sautin wal harfin. Al-Quran itu aslinya tak berhuruf, tak bersuara. Nah, dia sifatnya rohani, nur. Al-Quran itu disebut dengan nur. Kemudian zikir qalbu, kemudian zikir ruh, kemudian zikir sir, kemudian khofi, dan zikir akhfa. Ini penjelasannya. Amma zikrul lisan, adapun zikir lisan adalah annahu bidzalika yadhkurul qalbi ma nasiya min zakarallah. Apa fungsi zikir lisan? Zikir lisan itu membantu hati supaya dia tidak lupa kepada. Jadi zikir lisan itu pintu mengingatkan hati kita supaya jangan lupa sama Allah. Ya. Wa amma zikrun nafs, adapun zikir nafs tadi, fahuwa zakara ghaira masmu'in bil huruf. Dia tidak terdengar, ya, masmu' tidak terdengar telinga dengan huruf, enggak terdengar hurufnya. Dirasakan aja jiwa kita itu yang menggerakkan badan kita nih. Ini salah satu jiwa kan. Zikirkan dia. Suruh dia berzikir ke Allah. Illallah, la ilaha la ilaha illallah. Zikirnya enggak bersuara. Kita rasakan seluruh tubuh kita itu berzikir mengingat Allah Ta'ala. Ini namanya zikir jiwa. Itu cara untuk apa? Membersihkan jiwa. Sebab hawa nafsu, akal, keinginan-keinginan itu letaknya di situ. Ya. Sifat kebinatangan di situ letaknya jiwa itu. Jiwa itu yang terkotori itu. Ya. Maka zikirnya itu sebenarnya tidak berhuruf, tidak bersuara, bal masmu bil hissi wal harakah fil batin. Tetapi dia bisa dirasakan dengan his, terdengar oleh his, perasaan yang tersembunyi, wal harakat, dan ada gerakan batin. Itu yang saya sebut tadi. Nanti kalau sudah zikir kita itu masuk ke jiwa, dia gerak sendiri. Kada ustadz besar juga itu pernah nanya ke saya, Sal, abang itu kalau tahajud malam tuh, sering kali tiba-tiba tangan tuh gerak sendiri, lagi zikir gerak sendiri dia. Itu jiwa kita yang gerakkan itu, Pak. Dia sudah mulai kerasa, sudah mulai hidup, sudah mulai dibersihkan. Ya. Itu dialami semua orang kalau yang itu. Ya. Itu zikir jiwa. Wa nafsin wa ma sawaha. Ya. Kalau di Saman itu zikirnya banyak menggunakan zikir jiwa kan. Maka gerakannya kalau zikir jiwa itu gerakannya maafnya ya seperti agak kasar gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu jiwa itu, Pak. Kalau kita ikuti dia, wah, tergantung karakter kita masing-masing. Nah, itu zikir jiwa. Kemudian wa amma zikrul qalb, setelah jiwa masuk ke zikir qalbun. Beliau memisahkan zikir qalbun sama jiwa. Kalau dalam Al-Quran mirip-mirip ya. Bahwa mulahazah qalb bidomiri min jalal wal jamal. Ya. Dia berkaitan dengan hati yang tersembunyi, yang maha agung. Dia merasakan keagungan dan keindahan Allah. Jadi sudah masuk kerasa.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebenarnya dia pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi kalau kita libatkan dia dengan zikir lisan, dengan zikir jiwa, dengan zikir ruh, kita merasa gitu gentar dalam hati kita, merasa keagungan Allah, merasa Allah itu sangat indah. Maka salah satu zikir doa Nabi yang paling sering didoakan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni nas'aluka lazzati ila nazri wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah aku kelezatan memandang wajahmu yang maha mulia. Lajat. Jarang-jarang Nabi menggunakan kata lajat Pak dalam hadis. Ya kan? Jadi memandang wajah Allah yang maha mulia itu lajat, sangat lezat, kata Nabi. Itu doa Nabi SAW. Nah, kalau orang beribadah nggak terasa lezat, sebenarnya dia belum hidup, jiwanya, hatinya pun belum hidup itu. Kosong. Ompong, kosong blong namanya. Kayak balon, di luar kelihatan, di dalamnya kosong. Kenapa? Karena dia masih fisik saja. Nah, disitulah makanya perlu belajar tasawuf itu, karena dia nembus ke jiwa, ke hati, ya. Ditembus dia itu. Semakin dalam semakin bagus. Sama dengan alam ini, alam kasar, alam mulki, alam halusnya, alam malakut, lebih halus lagi jabarut, lebih halus lagi alam lahut, lebih halus lagi alam hahut. Itu menurut tarekat Sadziliyah. Ditambah lagi sesudah Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut alam lahut, rinci lagi, ya. Itu mereka peroleh dari ilham dari Allah. Sebutan nama-nama itu diperoleh Syekh Abdul Qadir Jilani dari ilham yang dia terima. Itu yang dituliskan beliau di dalam kitabnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amma zikir qalbi, sehingga kita merasakan jalalullah, keagungan Allah, keindahannya. Memandang dengan hati kita. Maka kadang kita merinding, ya. Menggigil kita mengingat Allah tuh, merinding, menggigil, macam-macam. Nah, itu dari hati, Pak. Ya. Wah, itu dari jin, nggak ada urusan. Uang kita nggak ingat jin kok, nggak ngundang jin, nggak ingat nama jin, apa urusan? Jin itu kalau kita undang baru dia datang. Kalau kita ingat undang baru dia datang. Kalau nggak kita undang nggak ingat, nggak datang dia tuh, nggak ada urusan sama kita kan? Itu orang nggak ngerti itu yang bilang pakai jin. Ya. Kemudian yang berikutnya setelah zikir qalbu, wa amma natijatu zikir ruh. Adapun hasil dari zikir ruh, sesudah hati masuk zikir ruh lebih halus lagi. Bahwa musyahadah anwar tajalliyatus sifat. Wah, kalau zikir ruh ini sudah tajalli, sudah musyahadah, zikir musyahadah. Kita menyaksikan cahaya tajalliyatus sifat. Tajallinya sifat-sifat Allah, nyatanya sifat-sifat Allah dalam alam semesta. Ar-Rahman, Ar-Rahim, la tataharrak illa biiznillah. Gerakan-gerakan ini bergerak, alam semesta bergerak ini dengan izin Allah. Itu nyata, tapi mandangnya pakai ruh. Maka zikir ruh itu mengantarkan kita ke sana, Pak. Buat kita musyahadah, menyaksikan sifat. Karena ruh itu bahagian dari sifat Allah. Maka apabila kita berzikir dengan sifat Allah yang ada dalam diri kita, nyatalah sifat Allah itu. Maka zikir ruh itu zikir musyahadah. Itu dialami semua orang yang berzikir menapaki jalan ini. Siapapun orangnya. Tapi kalau nggak ikut, nggak menapaki ini, nggak dapat dia itu, Pak. Kalaupun dapat dia nanti nggak tahu dia itu zikir ruh, zikir musyahadah itu. Ya, saya pernah ngalaminya waktu belum masuk tarekat. Saya ngalamin zikir sendiri, zikir sunnah saja. Saya ngalamin musyahadah itu. Tapi saya nggak tahu waktu itu zikir musyahadah. Ya. Nah, sesudah belajar tarekat, oh itu rupanya zikirnya. Tahu kita bentuknya. Maka zikir tarekat itu adalah mempraktekkan teknis-teknis zikir itu diirinci ulama tingkat-tingkatannya itu. Kalau rajin zikir gini-gini, zikir sunnah rajinnya begini-begini, nanti hasilnya nih. Kalau begini-gini, cuman kan kita kadang sedih, orang zikir sunnah tapi hasilnya nggak ada, rasa dekat sama Allah aja nggak muncul. Katanya ikut sunnah kan, tapi rasa dekat
nggak muncul, udah 10 tahun ngikut sunnah, zikir sunnah katanya, tapi nggak muncul rasa dekat. Asal zikir nggak terasa nikmat, zikir ya itu namanya sunnah jahirah aja kan, sunnah batinnya nggak dapat dia, nggak diikutinya. Nah, kalau sunnah batinnya zikir itu kita menyaksikan. Nah, kalau pengalaman saya di Naksabandi itu pengalaman kita, penjelasan guru mursyidnya secara sederhananya gini. Kalau kita zikir lisan itu ya biasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian terus kita zikir-zikir ke dalam, nanti kita libatkan hati kita ini masuk seperti alam ini seperti berkabut dia. Kita pandang pakai mata hati seperti berkabut. Ya. Ada kabut, ada putih-putih begitu, seperti ruh. Nah, ada asap-asap seperti gitu kita melihat. Nah, itu sudah masuk ke level alam ruh. Itu wilayah ruh. Nanti kita teruskan lagi, maka kita akan melihat terang sekali. Walaupun lampu hanya satu hidup, tapi ini kita melihat pakai hati kita terang. Itu alam kabirnya, alam cahaya, Nur Muhammad. Tapi pandangnya pakai hati. Itu sudah masuk mendeira. Jadi situlah kalau saya memahami, itulah termasuk bagian dari natijatul zikir roh itu. Hasilnya setelah tadi alam roh masuk ke makom cahaya, Nur Muhammad. Itu tidak bohong. Semua kita ngalaminya. Tapi pandangnya pakai mata hati, terang. Maka Nur Muhammad itu alam terang, alam cahaya. Nah setelah itu baru apa? Baru masuk ke alam bening. Itu namanya alam, kalau bahasa guru saya, alam Rabbani namanya, ruh-ruh suci, ruh para wali apa. Maka kalau kita zikir itu, mohon maaf, ya kadang gitu kita di perjalanan lihat para wali itu ngobrol, lagi tawajuh gitu, nggak sadar kita perjalanan kan. Lihat para wali ngobrol di alam ruh itu. Kaget kita kan. Kadang-kadang diperlihatkan begitu Bapak Ibu, perjalanan. Dan itu gak bohong. Saya ngalaminya. Yang saya ceritakan ini saya alami. Bukan bohong. Ya. Nah, cuma kadang-kadang sebagian mursyid kita ada yang mengatakan yang begini-gini kalau diceritakan Pak, sama bukan ahlinya, bukan orang yang ngaji. Kayak kita ngasih apa? Ngasih emas. Kita gelangkan gelang emas kita kasih gelang emas itu ke kerbau. Bermanfaat nggak sama kerbau? Walaupun gelang emas, bermanfaat nggak? Nggak manfaat. Ya, malah kadang kita sebut takhayul, dibilang apa istilah orang kedokteran itu? Apa istilahnya Pak? Halusinasi. Nggak bisa dia bedain mana halusinasi, mana yang nyata. Nggak bisa bedain mereka itu Pak. Ya. Karena terma halusinasi itu dari psikologi barat. Wong Nabi kita juga disebut berhalusinasi kok. Ya. Halusinasi itu apa bedanya dengan nyata? Halusinasi itu kita yang membayangkan, maka muncul hal seperti itu. Itu halusinasi. Ini kita nggak minta, kita diperjalankan loh, tiba-tiba kelihatan. Bukan maunya kita. Ya bagaimana halusinasi? Wong kita pun nggak tahu itu, nggak pernah lihat loh, tiba-tiba diperlihatkan. Siapa bilang halusinasi? Itu nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, beda halusinasi dengan asli. Karena nggak ada yang membimbing, nggak ada gurunya. Dikit-dikit halusinasi, dikit-dikit khurafat ya. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita kaji kitab Ruh Ibnu Qayyim itu, ya Umar bertemu dengan Ali sesudah wafatnya janjian, bertemu dengan Ibnu Abbas janjian, dijanjikan mereka bertemu, diinginkan mereka, bisa sampai ke sana ilmunya Pak. Sahabat-sahabat besar itu. Bukan tidak ada dalilnya, ada. Tapi tidak dipelajari. Mereka nggak ada yang menuntunnya. Sehingga mereka menganggap itu tidak ada. Padahal sahabat-sahabat besar mengalaminya, tabi'in besar mengalaminya, tabi'in pun besar mengalaminya. Ya. Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi,
Hasan Al-Basri, Yazid Bustami. Mereka ungkapkan itu dengan ungkapan yang sebahagian bahasanya ungkapannya beda tapi maknanya sama. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini natijah dari zikir ruh itu. Kemudian setelah zikir ruh masuk kepada zikir sir. Nah, ini zikir yang rahasia. Nah, ini kalau tingkat ini sudah sangat tinggi. Bahwa muraqabah mukasyafatil asraril ilahiyah. Nah, muncul muraqabah mukasyafah, terbukanya kasyaf asrarul ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Dibukakan Allah rahasia ketuhanannya. Ditampakkannya dia bagaimana dia mengendalikan alam semesta ini. Waduh. Bagaimana dia menghidupkan burung yang mati, seperti Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, tunjukkan kepadaku ya Allah gimana cara menghidupkan mati. Setelah dibunuhnya, diletakkannya, dipotong-potongnya burung itu, diletakkannya tiap gunung. Panggil, kata Allah, dipanggil, datang semua dari gunung itu kan, nyatu lagi. Gimana cara kerjanya? Itu ditunjukkan Allah sama kita. Kalau sudah masuk ke makom sir, ya, ke makom rahasia. Untuk sampai ke sini salah satunya ya itu tadi, termasuk zikir sir itu kan, sholawat sirriyah itu yang diamalkan oleh Abu Hasan As-Sadzali, ya, yang tadi dibaca oleh akhi kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati was sirris sari ala sa'iril asma'i was sifat. Nah, itu kan coba lihat, perhatikan maknanya, tinggi sekali. Itu diperoleh dari alam jabarut sholawatnya. Kemudian yang berikutnya zikir khofi, zikir yang tersembunyi. Tadi zikir rahasia, zikir tersembunyi, wa huwa muaqaba anwaru jamalizat. Oh, ini lebih tinggi lagi, Pak. Terbukanya kasyaf-kasyaf, kita akan melihat anwaru jamalizat, cahaya-cahaya keindahan zatnya. Wah, ini lihat cahaya zatnya kan. Baru terlihat cahaya zatnya. Al-ahadiyah, cahaya zat yang maha tunggal maha esa, fi maq'adi sidqin, di dalam makom sidq, ya, di dalam kedudukan. Maq'ad itu tempat duduk, kedudukan sidq. Wa amma zikri akhbarul khafi, dan zikir yang terakhir adalah zikir yang paling tersembunyi, bahwa nazri ila hakikal haqqil yakin, yaitu memandang hakikat zatnya dengan yakin. Wala yattali'u alaihi ghairallahi ta'ala, dan tidak ada yang bisa menggapainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa masuk makom sini, kebakar. Inilah yang disebut Jibril itu, ya Rasulullah, aku tidak bisa lagi ikut ke sana. Kalau aku ke sana maka aku kebakar. Binasa, hilang kita, Pak. Artinya enggak bisa pakai jasad ke sana, harus pakai Nur Muhammad. Kebakar. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui yang tersembunyi, yang sir wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi. Jadi setelah sir ada akhfa. Akhfa itu lebih tersembunyi dari sir. Itu ayatnya, ya. Nah, beginilah model zikir. Zikir-zikir yang dijelaskan oleh ulama-ulama mursyid yang sudah sampai ke makom ma'rifatullah. Adapun Al-Ghazali dalam kitabnya Imam Al-Ghazali pun ada menjelaskan zikir model seperti ini, Pak. Ya. Makom-makom zikir ini. Apa kata beliau? Qala Syekh Arif Billah, berkata Syekh Arif Billah, Imam Abu Ahmad Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, qaddasallahu sirra. Jadi kalau orang-orang tarikat, mursyid tarikat itu biasanya disebut qaddasallahu sirrah. Semoga Allah mensucikan sirnya, ya. Sirnya saja tidak boleh berpaling dari Allah. Tapi kalau ustadz-ustadz syariat, ulama-ulama syariat biasanya yang masih hidup, hafizallahu alaih, semoga Allah menjaganya. Itu saja. Tapi kalau mursyid-mursyid tarikat itu, qaddasallahu sirri, semoga Allah mensucikan sirnya. Sirnya saja pun harus suci, ya, apalagi luarannya.
Apa kata beliau? Kata beliau, annahu qad inkashafa li arbabil basair anna dzikra afdalil a'mal. Telah tersingkap bagi orang-orang yang memiliki mata hati, yang terbuka mata hatinya, bahwa zikir adalah amal perbuatan yang paling afdal. Kenapa? Semua amal soleh kita ini isinya zikrullah. Kalau nggak ada zikirnya, lewat, nggak ada artinya. Sholat nggak ada zikirnya, lewat. Puasa nggak ada zikirnya, lewat. Haji nggak ada zikirnya, lewat. Artinya nggak ada kualitasnya. Maka ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang paling hebat amalannya ya Rasul? Yang sholatnya banyak, atau puasanya banyak, jihadnya banyak, atau amal-amal lainnya banyak? Kata Nabi, yang paling banyak zikirnya. Dia sholat, paling banyak zikirnya dalam sholat. Dia puasa, paling banyak zikirnya dalam puasa. Dia jihad, paling banyak zikirnya dalam jihad. Itulah yang paling utama. Jadi kalau disertai zikir, semuanya menjadi paling utama. Ya. Kata beliau, anna walakin lahu aidan kusyur salasah. Tetapi zikir ini memiliki 3 tingkat, 3 kulit. Sebagian kulit lebih dekat kepada isi dari sebahagian yang lain, dan dia memiliki isi di balik ketiga kulit tersebut. Wa innama fadlul qusyur likauniha tariqan ilaih. Keutamaan kulit adalah karena dia merupakan jalan untuk sampai ke isi. Jadi kenapa kita disuruh zikir kulit, zikir lisan? Ya, supaya hati kita tidak lupa kepada Allah. Ya sama seperti tadi. Jadi penjelasannya sama dia. Ya. Kulit kedua adalah zikir hati. Beliau tidak menyebut zikir nafs, langsung ke zikir hatinya. Hati membutuhkan penyesuaian sehingga dia dapat hadir bersama zikir. Jadi setara, senada zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita pun di dalam tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Hati kita ngomong dalam, merasakan, ya, sampai nanti makom mendekati jatnya itu tiada yang maujud selain Allah, tiada yang ada selain Allah. Kulit yang ketiga kata beliau, sedikit lagi, hati membutuhkan penyesuaian sehingga dia dapat hadir bersama zikir berbarengan bersama lisan. Seandainya hati dibiarkan, tidak diingatkan oleh lisan untuk mengingat Allah, maka dia akan terseret ke lembah-lembah pemikiran. Pikiran kita yang mikir, nyeret hati. Ingat sono, ingat mobilnya, langsuran bulan ini belum dibayar itu kan, mobil yang 1M, ingat pekerjaannya, lagi sholat, ditarik pikiran tuh hati, disuruh ingat mikir sana. Akhirnya waktu sholat tuh mikir, ya, mikir waktu sholat. Maka itulah Imam Syafi'i menyuruh kita kalau sholat itu membacanya minimal terdengar telinga sendiri, supaya masuk ke hati, gitu kan. Zikir itu lebih baik kalau digabungkan semua, totalitas, hati, lisan, semuanya ikut berzikir, maka sempurna dia. Itu namanya zikir hakiki kalau semuanya terlibat. Ya. Dikit lagi, 1 menit lagi kayak ini. Kita ambil ilmunya Imam Al-Ghazali, sama saja mirip, cuman beliau diringkasnya. Kulit yang ketiga zikir menetap di relung hati dan menguasainya, masuk ke dalam hati dan menguasainya, maka kita merinding. Nah, hidup dia kan. Begitu kita zikir langsung, wah, terasa nikmat, merinding, nikmat. Nah, kalau ingat Allah itu menetap dalam, ya. Dalam kondisi ini zikir sulit dipalingkan dari hati. Nah, kalau sudah menetap di hati, masuk ke relung hati, zikir ruh, musyahadah, menyaksikan Allah, hati kita nggak mau lagi lupa sama Allah. Kenapa? Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Ini zikir musyahadah, Pak. Ayatnya ini. Yang dimaksud ayat ini adalah zikir musyahadah. Kemanapun kita hadapkan wajah kita, di situ ada Allah. Nggak mau lagi hati itu berpaling, karena sudah duduk, sudah menetap dia, sudah sampai ke ruh tadi, ke makom ruh, udah masuk ke relung hati. Nah, Imam Al-Ghazali membahasakannya masuk ke relung
kerelung hati. Jadi sama saja kan. Jadi ulama-ulama besar mengalaminya dan mereka ungkapkan pengalaman itu. Ungkapan bahasanya yang sedikit-sedikit berbeda. Ya, dan mereka tidak mungkin berbohong dengan hal ini. Dan kita pun mengalaminya. Karena kita mengikuti langkah jalan mereka. Karena kita mengikuti tarekat, jalan-jalan cara-cara yang mereka jelaskan itu di dalam tarekat-tarekat yang diajarkan mereka para mursyid-mursyid kita juga. Yang keempat kata beliau yaitu objek zikir mazkur, yaitu Allah, menetap kokoh di dalam sir. Nah ini disebutnya kan, menetap kokoh dalam sir hati, sedangkan lapas zikir itu terhapus dan hilang. Tak ada lagi lapas karena kita sudah menyaksikan musyahadah, gak ada lapasnya lagi Pak, sudah bersama Allah. Akhirnya nanti kata beliau, inilah yang dicari. Yang demikian ini terjadi jika seseorang tidak lagi melirik kepada zikir lisan dan zikir hati. Enggak lagi hatinya harus dilirik, karena hatinya sudah duduk, sudah senantiasa seluruhnya sudah menguasai hati, dan hati sudah terikut dengan ruhnya menyaksikan Allah saja. Maka zikirnya enggak bersuara, enggak berlapas, dan dia tenggelam bersama Allah secara totalitas. Dan dia akan mengalami fana. Nanti sampailah kita ke makom, kita merasa diri kita ini bukan kita yang menggerakkan. Kita ngerasa yang gerakkan badan kita ini bukan kita. Kita merasa badan ini bukan milik kita. Ini hanya sangkar saja. Fana. Maka pada kondisi tenggelam ini disebut dengan para ahli makrifat dengan kondisi fana. Nah itulah penjelasan Om Jali. Sama saja kan? Kapan ungkapannya yang sedikit beda saja. Dan mereka mengalaminya, mengamalkannya. Saya kira itu saja penjelasannya, metodologinya. Ya, kalaupun kita belum mengikuti tarekat, paling enggak tahu kita, dapat kita ilmunya, dan kita bisa mengamalkannya pelan-pelan. Silakan kalau ada yang belum paham atau mau bertanya. Boleh Ustaz. Para jemaah yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Hanya saya ingin bertanya, kita kan kadang ada berzikir sekian banyak, sekian puluh kali. Nah, apakah itu ada hadisnya? Yang pertama itu. Yang kedua, kedudukan sholawat itu dengan zikir bagaimana? Karena ada komunitas yang mengharuskan jamaahnya dia hanya sholawat sehari sekian ribu, berkurang diulangan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bersolawat, ini pendapat ulama, baik ria atau tidak ria, itu diterima Allah. Ini kelebihan solawat ini. Kenapa? Karena kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kita mohon ke Allah, Nabi Muhammad diberikan salawat dan salam. Diterima Allah, mau ria mau enggak, diterima. Enggak ditolak sama Allah. Itu kelebihannya zikir salawat itu. Dan orang-orang tarekat itu paling suka dengan sholawatan, paling senang. Kenapa? Karena sholawatan itu maqam Nur Muhammad. Dengan lewat itulah kita bisa ma'rifat. Paling cepat, jalan paling cepat. Merinding saya. Ya. Rindu kepada Nabi. Kalau kita bersolawat dengan rasa rindu, itu langsung sampai tuh. Kalau dalam hadis disebut Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad ruhnya sholawat kita itu, dan dijawab Nabi langsung. Nah, sebagian menyebut hadis ini termasuk hadis makbul, hasan, diterima. Ya. Langsung diperlihatkan. Alam semesta ini kan kecil dalam pandangan ruh Nabi.
Diperlihatkan semua kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sholawat itu salah satu cara tercepat untuk ma'rifat sampai kepada Allah. Karena kita mengikuti maqam Nur Muhammad, dan salah satu tarikat yang benar itu apabila dia berwasilah nanti puncaknya ke Nabi Muhammad. Kalau tidak lewat Nabi Muhammad, dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan, ini nanti ma'rifatnya bisa ma'rifat iblis karena tidak lewat Nabi Muhammad. Maka sebagian mursyid mengatakan, Bapak Ibu, di langit ini, sebelum langit yang pertama, awan-awan ini, ada yang mengatakan, berpendapat itu dibuat oleh iblis seperti alam-alam langit-langit dan alam surga, alam neraka. Istilahnya surga buatan, neraka buatan. Apa kelemahan iblis ini, tarikat iblisiyah? Mereka tidak lewat Nabi Muhammad. Maka ketika iblis dulu diciptakan, dia tidak bisa memandang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gak bisa dia pandang itu. Yang bisa memandang itu adalah Nabi Adam. Muhammadur Rasulullah. Iblis itu dididik oleh Jibril, tapi dia tidak mau lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi Adam secara fisik. Maka dalam hadis sahih kan Mustadrak Hakim disebut bahwa mahar Nabi Adam itu adalah mengucapkan salawat atau syahadat kepada Nabi kan, kepada Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Itu maharnya untuk membolehkan dia mencampuri ibu kita Siti Hawa. Tapi iblis tidak bisa. Maka banyak sekali ulama mursyid mengatakan itu sholawat itu termasuk yang paling penting. Ya. Kalau mursyid saya nggak boleh ninggalin sholawat sirriyah itu, tapi sholat terus dibaca. Kalau yang di Kalimantan, guru sekumpul juga mengatakan jalan tercepat ma'rifatullah itu adalah memperbanyak sholawat. Ada seorang habib, saya dengar di YouTube, dia katakan kalau mau banyak rezekinya melimpah, baca sholawat setiap malam 400 kali. 400 kali. Niatkan lancar rezekiku habis itu katanya. Nggak pernah putus-putus rezeki gue. Ada banyak aja rezeki. 400 kali. Ya. Nah, kenapa zikir itu banyak-banyak disebut? Sebenarnya Bapak Ibu, zikir itu secara umum, wadzukurullaha dzikran katsira. Al-Qur'an menyebut berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, enggak ada batasnya. Jadi dari mana angka-angka itu dapat? Sebahagian besar angka-angka zikir itu dari Nabi, disebutlah namanya zikir sunnah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ya, zikir sunnah sesudah salat. Ada subhanallah bihamdi setiap pagi 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Itu zikir sunnah. Jadi kalau ada yang 1000 kali, 1000 kali, 2000 kali, 12.000 kali, tak ada dalam hadis, itu didapat dari mana? Itu dari pengalaman spiritual. Biasanya didapat mursyid dari ilham. Ada menyebut dari amalan-amalan jabarut. Orang yang sudah sampai dekat dengan Allah itu nanti membawa zikir khusus. Seperti Asadziliyah tadi kan, sholawat sirriyah, itu dia dapatnya dari sana. Maka kalau kita lihat nanti zikir-zikir Syekh Abdul Qadir Jilani itu disusunnya, itu ada yang berbeda lapasnya dengan zikir sunnah. Ada, itu dibawanya dari sana, dapat dari Allah langsung. Ada sedikit berbeda, tapi maknanya memuji Allah semua, bagus-bagus, nggak ada yang buruk, bagus semua. Nah, seperti itu, ya. Maka Ibnu Arabi mengatakan, ketika wali sudah sampai mi'raj pun kemana, ke tingkat serap sampai ke Sidratil Muntaha pun rob bertemu dengan Allah, pulang lagi ke bumi tidak akan pernah membawa syariat baru. Sholat jadi 7 kali sehari semalam ya, sholat wajib, nggak ada. Dia hanya pewaris Nabi saja.
Syariat baru itu maksudnya apa? Kewajiban-kewajiban pokok agama yang baru. Tapi kalau amalan-amalan puruk rinci, itu kekhususan, itu kemuliaan, itu bukan syariat baru namanya. Ini orang yang nggak belajar syariat nggak paham, Pak. Maka sholawat itu banyak kan? Ada sholawat nariyah, ada sholawat sirriyah, ada sholawat ini, sholawat ini. Itu pendapatan wali itu, pendapat para ulama wali. Itu sama dengan tingkatan mujtahid mutlak, mujtahid ini mujtahid dalam fikih. Itu pendapatan setelah ulama fikih menganalisis, dapat petunjuk dari Allah. Ternyata tingkatan mujtahid itu ada yang begini. Ya. Makanya disepakati dalam puruk-puruk agama boleh beda puruk. Bapak boleh enggak berdoa berbeda dengan doa Nabi? Boleh. Ya Allah, berikanlah aku 3 orang anak yang soleh. Nabi nggak pernah minta 3 orang anak soleh. Kita minta 3 aja lah ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Ya Allah, berikanlah aku rumah yang lapang, luasnya sekian-sekian. Nabi rumahnya sempit. Bapak Ibu minta rumah yang lapang. Boleh nggak? Boleh. Beda nggak? Beda. Maka beda puruk itu boleh. Ini makanya harus paham kita ilmu syariah dulu, fikih juga, Pak. Supaya nggak gampang menyesatkan orang-orang ahli ma'rifat zikir ini juga. Kalau nggak paham fikih syariah, ya sedikit-sedikit beda sesat. Nggak tahu dia mana yang di mana wilayah kita boleh beda, di mana nggak boleh beda. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, coba cek amalannya berdasarkan hadis. Beda-beda. Abu Bakar ada 3 yang dia sukai. Umar ada 3 yang dia sukai. Ali ada 3 yang dia sukai, Utsman ada 3 yang disukai. 3 yang dia sukai itu beda. Masing-masing 4 sahabat ini 3 yang mereka sukai beda. Tapi amalan puruknya. Ali paling dia sukai puasa, sunnah diterik panas. Utsman paling dia sukai baca Quran. Kenapa beda? Boleh nggak beda? Ya boleh. Itu amalan cabang, itu menunjukkan kelebihan, keutamaan. Nah, ini kalau nggak belajar syariat nggak paham, nggak sampai ke sini ilmunya. Ya. Jibril, sholawat Jibril beda lagi. Maka orang mengatakan enggak, sholat yang diajarkan Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu aja yang diajarkan Nabi, enggak usah sholawat yang lain. Ini nggak paham fikih. Jibril aja beda sholawatnya dengan sholawat yang diajarkan Nabi. Sholawat Jibril apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat Jibril. Berarti Jibril suka buat bidah sesat dong. Wong dia nggak ngikuti ajaran Nabi. Yang diajarkan Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang diajarkan Nabi. Jibril nggak gitu sholawatnya. Jibril itu sholawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Beda. Jibril aja suka bid'ah sesat kok. Kalau ikut pemahaman yang sesat tadi, pemahaman mereka yang keliru, asal beda bid'ah sesat. Tidak begitu. Itu beda puruk. Di dalam sholawat itu nanti disisipkan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati. Ya Allah, berikan sholawat dan salam kepada Muhammad nurjatmu. Nah, dapat ilmu dia dari situ kan. Nurizati wasirisari, dan salat dan salam ya wasirisari, rahasia yang sangat rahasia, pisa iris sifati, pisa iris al-asma'i was sifat, di seluruh rahasia nama-namamu dan sifatmu. Jadi di seluruh rahasia nama-nama Allah, sifat-sifatnya itu ada di situ, Nur Muhammad menyertainya. Nah, itu salawat yang beliau peroleh dari, sebagian menyebut ya dari alam jabarut. Kalau bahasa lain sebenarnya dari ilham. Ya. Salawat khusus. Bolehkah itu? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu, Bu, Pak. Semua sahabat rata-rata punya itu. Yang seperti itu. Makanya nanti doa Aisyah beda, doa Ibnu Abu Hurairah beda. Coba lihat buku Imam Al-Ghazali, doa-doa para orang-orang soleh. Doa Aisyah yang rutin ini, doa Ibnu Abbas yang rutin ini, doa Abu Hurairah yang rutin ini, doa ini, kumpulan doa itu. Doa Nabi-Nabi kan beda semua kan? Doa Nabi Adam ini, doa Nabi Nuh ini, doa Nabi ini, beda-beda semua. Makanya orang yang suka bidah-bidah itu gak paham fikih sebenarnya, terlalu dangkal ilmunya sebenarnya. Ngajinya masih ngaji dasar ilmu, masih awam.
Tapi ya kadang-kadang merasa paling benar, susah kita itunya, susahnya di situ Pak. Ya, kalau udah tingkat ulama nggak begitu sebenarnya. Oke gitu Bu ya, nggak apa-apa mau 5.000 10.000. Kalau zikir rasa sebanyak mungkin, itu perintah Allah kan, zikir sebanyak-banyaknya, nggak ada hitungannya, sebanyak mungkin. Setiap ayat, pikuli ahyani. Adapun jumlah-jumlah itu kadang-kadang untuk melatih hati aja supaya hidup. Begitu hidup hati kita udah nggak ada hitungan lagi. Zikir ruh itu kan musyahadah, nggak ada hitungannya. Ada lagi? Atau cukup? Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya ini tentang Allah tadi Pak, langsung dari Allah gitu ya, yang para wali dan sebagainya. Dan tapi ada pemahaman bahwa seluruh wahyu-wahyu atau ini melalui malaikat Jibril, terutama sering kita dengar langsung ke Rasulullah SAW. Ini itu aja Pak. Iya, di dalam ilmu syariat ini yang diberikan Allah kepada manusia tingkat nabi dan rasul itu bentuknya wahyu, namanya wahyu. Apa beda wahyu dengan ilham? Wahyu itu diturunkan dikawal oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mendampinginya. Maka ketika Al-Quran itu mau dirubah iblis, itu yang disebut Salman Rushdie ayat-ayat setan yang kumpul itu begitu mau dirubah iblis nggak bisa, terpental dia kan, karena dijaga dikawal oleh malaikat Jibril. Iblis tidak bisa bermain di situ. Apa beda dengan ilham? Ilham itu wahyu yang diturunkan secara langsung. Nah, itu yang disebut walamnahu min ladunna ilma, kami beri kamu ilmu dari sisi kami langsung, seperti ilmu Nabi Khidir. Ya, itu langsung dari Allah. Kemudian bagi orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, muhaddisun, orang-orang yang sudah bisa berdialog dengan Allah, karena tadi sudah sampai ke makom ma'rifat itu, kesucian rohani, itu salah satunya Umar bin Khattab. Nah, ini lagi saya mau katakan Pak, Bapak kalau baca buku Ijtihad Umar bin Khattab, itu ijtihadnya itu sebahagian itu berbeda dengan pemahaman tekstual Al-Quran dan hadis. Nabi menghukum orang yang minum khamar 40 kali dicambuk, Umar ditambahnya 80. Kebijakan dia, ijtihadnya. Allah menyuruh pemuda yang berzina itu dibuang ke luar negeri setahun. Dalam Al-Quran, ya, setelah dirajam 100 kali dibuang setahun. Nah, ketika dia amalkan itu, dia lihat orang yang dibuang setahun ke negeri di luar negeri itu, negeri Persia, dia lihat Majusi banyak menyembah api, orang ini makin rusak, makin gak bagus. Mulai tahun depan aku gak mau lagi buang katanya. Dia ambilnya kebijaksanaan. Umar itu visioner orangnya, dan dia salah satu orang yang muhaddisun. Jika ada hamba-hambaku, jika ada pengikutku, kata Nabi, yang muhaddisun, diajak Allah berdialog, bisa berdialog dengan Allah langsung, salah satunya adalah Umar bin Khattab, muhaddisun. Itu kalau sesudah Nabi tidak ada lagi wahyu, yang ada muhaddisun dalam bentuk ilham. Maka ilham itu derajatnya di bawah wahyu. Maka ilham itu tidak boleh menggugurkan syariat yang dibuat Nabi Muhammad. Nggak ada yang buat syariat baru. Yang ada amalan-amalan cabang baru. Amalan cabang ya biasa, nggak ada masalah. Nah, paham Pak ya? Nah, itu beda. Jangan kita anggap amalan pur'ufuriyah itu syariat baru. Enggak, ada orang ini enggak ngerti fikih, itu susahnya begitu Pak. Amalan puru itu dianggap syariat baru. Enggak begitu. Syariat baru itu adalah syariat pokok maksudnya. Yang pokok-pokok itu udah fix. Nah, makanya saya sebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Yang dimaksud dengan sempurna situ kata Wahab Juheli adalah pokok-pokok ajaran Islam, pokok-pokok akidah, keyakinan, pokok-pokok syariat itu sudah fix.
Rinciannya nanti ulama di zamannya masing-masing yang merinci dari yang pokok itu. Jadi sempurna itu Pak, bukan rinci serinci-rincinya. Itu orang nggak ngerti syariah, ilmu syariah Pak. Nggak belajar syariah secara baik itu. Fikih usul fikihnya nggak jalan. Ya, kalau syariat itu sempurna dia nggak rinci serinci-rincinya, habislah kita. Mana dalil minum khamar? Mana dalil narkoba itu haram? Nggak ada haram ganja itu. Zaman Nabi nggak ada ganja, kata orang Aceh. Habis kita Pak. Dari mana kita tahu narkoba itu haram? Dari mana kita tahu suntik meningitis itu boleh? Nggak ada diajarkan Nabi, sesat itu. Nggak ada kan? Ya tapi kalau nggak disuntik, perempuan nggak disuntik berangkat haji, tiba-tiba haid dia batal hajinya, nggak bisa tawaf dia kan? Jenah besar yang mau pulang lagi ke Indonesia haji lagi, nunggunya kapan? 20 tahun lagi Pak. Dari mana itu? Ini kalau orang nggak belajar fikih dengan baik, nggak paham dia mana yang boleh beda, itu namanya ijtihad. Ya, kalau di dalam syariat namanya ijtihad, kalau di dalam ilmu hakikat namanya khususiat, kekhususan diberikan Allah mereka ilham sir. Dan kekhususan itu nanti amalan khusus itu pasti tidak bertentangan dengan syariat pokok. Kalau bertentangan dengan syariat pokok, berarti buat syariat baru itu yang nggak boleh. Ya. Apakah syariat Nabi Adam yang Allah turunkan kepada Nabi Adam tidak sempurna? Ini banyak orang nggak ngerti syariat Pak. Syariat umat terdahulu itu nggak sempurna. Oh enggak. Wahbah Juwai bilang, oh jangan katakan gitu. Syariat Allah itu semuanya sempurna. Syariat Adam sempurna, Idris sempurna, Nuh sempurna, syariat Nabi Musa sempurna, itu syariat Allah semua. Tapi sempurna untuk masanya masing-masing. Nah, pada masa Nabi Muhammad disempurnakan itu tidak lagi ada perubahan pada aturan pokok. Itu yang disebut sempurna. Bukan sempurna nggak ada kurangnya dalam hal yang rinci-rinci. Ini yang tidak dipahami orang awam ketika tidak mendalam ilmu syariatnya. Ya, makanya dalam syariat itu banyak sekali ijtihad ulama nanti. Ya. Oke gitu Pak ya. Jadi nggak bisa disamakan wahyu dengan ilham. Tetap dia di bawah ilham, itu di bawah wahyu. Maka setiap mursyid itu merujuk kepada Ibnu Arabi, berjumpa dengan kutub syariat di langit di dekat Sidratul Muntaha, dia berjumpa dengan kutub syariat. Cuman nggak disebutnya namanya. Apakah yang dia maksudkan Nabi Muhammad atau siapa? Dia jumpa ruhani yang kutub syariat, yang mengamalkan syariat sempurna. Itu paling tinggi yang dia jumpai, makhluk di paling tinggi dia temui. Imam Ghazali, ya, tadi sudah disebutkan termasuk tidak boleh meninggalkan syariat. Syekh Abdul Qadir Jilani, Fir Asrar ini, semuanya harus menyempurnakan syariat. Berawal dari syariat. Nggak ada ulama tasawuf itu yang berani membongkar-bongkar atau merusak-rusak syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Oke, saya kira itu aja ya, karena sudah jam 6. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan menambah ilmu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu sangat luas sekali, sangat dalam. Semakin kita menyelam, semakin banyak ilmu yang kita dapati. Ilmu Allah itu seperti lautan, gak ada dasarnya Pak. 100 meter kita selam, ilmu 100 meter yang kita peroleh. Ada orang menyelam 1000 meter, lalu orang 100 meter bilang, oh di laut gak ada isinya gitu. Padahal dia belum menyelami yang meter 200-300. Jadi dia salahkan orang yang menyelam 1000 meter. Orang 1000 meter, ada lagi yang menyelam 2000 meter sampai ke kedalaman laut. Dia dapat ilmu 2000 meter, ilmu Allah. Maka orang yang 2000 meter ini bercerita, orang 1000 yang ilmunya 1000 meter ini, dia mengatakan, oh enggak ada di laut begitu yang aku jumpai begini. Hanya sampai di situ yang boleh. Tapi enggak boleh dia menyesatkan orang yang ilmunya sudah 2000 meter dapat dari ilmu Allah. Kenapa? Karena ilmu Allah itu sangat dalam. Maka saya setelah banyak berguru dengan mursyid, satu pesan saya termasuk kepada orang yang belajar tarikat, jangan gampang menyalahkan mursyid. Tiap-tiap mursyid itu ada kelebihan yang Allah berikan ilmu sama dia, tidak diberikannya dengan mursyid lain. Saya menemukan begitu Pak. Ya, saya menemukan gitu.
Ada pendapat, ini pendapat tetap tidak mutlak. Ada pendapat mengatakan yang tahu nama-nama ruh itu hanya wali-wali gaus. Pendapat Ustaz Ar-Raji. Nah ternyata teman saya ketemu dengan seorang yang sangat sederhana. Dia tahu nama-nama ruh. Ternyata bukan hanya gaus yang tahu nama ruh. Ya. Ternyata bukan hanya gaus yang tahu nama ruh. Maka di dalam yang rinci itu berbeda. Maka saya pesankan kepada teman-teman yang bertarikat, ya, jangan coba-coba gampang nyalahkan mursyid. Karena mereka punya ilmu-ilmu dari Allah yang kadang-kadang nggak dimiliki mursyid lain. Masing-masing mursyid itu orang hebat. Sama dengan profesor-profesor kita ini, masing-masing ada kelebihannya. Ustaz-ustaz kita, dokter-dokter, ada kelebihan yang tak dimiliki nih. Pasti. Bapak ngaji banyak dengan ustaz, pasti ketemu itu, Pak. Ini punya ini, nggak punya ini punya ini, punya ini. Nah, karena ilmu Allah itu sebenarnya sangat luas dan sangat dalam. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهل بيتنا ولأزواجنا ولعلمائنا ولأمرائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك إماما عادلا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وولدا صالح وزوجة صالحة وتجارة لن تبور ورزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا نصب إنك على كل شيء قدير أغننا بحلالك عن حرامك أغننا بحلالك عن حرامك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. Ya Allah, bukakan pintu mata hati kami sebagaimana Engkau bukakan pintu mata hati orang-orang yang mengenalmu ya Allah. Sebagaimana Engkau bukakan pintu mata hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka mahabbataka wa ma'rifataka. Berikan kami rasa cinta di dalam hati kami, rasa rindu yang berkepanjangan tiada henti kepadamu ya Allah. Dan berikan kami ma'rifat, pengenalan yang sempurna dalam ukuran manusia kepada kami ya Allah. Pengenalan kepadamu yang sempurna ya Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengenalimu ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami pengikut Nabi kami Muhammad SAW. Sampaikan salam dan rindu kami kepada beliau ya Allah. Jangan pisahkan kami kelak di telaga Kausar dari beliau ya Rahman. Sampaikan salawat dan salam. Berikan salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad SAW, keluarga, para sahabat radhiyallahu ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi